Bagaimana kita bermanfaat untuk orang banyak, kita bersifat tawadhu, kita bersifat zuhud. Saya datang jauh-jauh dari Madura ke sini bukan karena saya alim, bukan karena saya pintar dan ahli agama, karena saya ingin para adik-adik santri, pada wali santri tidak mengalami apa yang saya alami. Saya mulai dari kecil, mulai dari TK, ini selalu juara. Mulai dari TK saya juara, di SD pun demikian, hingga saya ada di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Walaupun saya ada dari pulau terpencil, saya ada di urutan pertama. Walaupun tidak di akademis, saya menang di organisasi, hingga saya mendapatkan beasiswa. Pada perguruan tinggi pun saya juga demikian, dan di sini juga ada saksinya. Teman saya seperguruan di Universitas Jember, saya lulus dengan nilai terbaik dan nilai tertinggi di jurusan saya. Dengan bangganya saya, pasti saya bisa gampang mendapatkan pekerjaan. Pasti orang tua saya bangga memiliki anak pintar seperti saya. Bangga, merasa congkak, sehingga saya lalai bahwa yang bisa menjadi support kesuksesan itu adalah ridho orang tua dan barokah para guru-guru. Saya masih tidak sadar, saya masih dengan keangkuhan saya. Pada saat itu saya diterima tanpa dengan ada kalimat gagal. Jadi saya masuk di perusahaan pada waktu itu. Saya masuk di perusahaan, masukkan lamaran, langsung keterima. Sedangkan yang lainnya, sarjana atau anak-anak dari orang kaya kan biasanya identik, dan itu tidak ada di sini. Kalau di Pulau Madura untuk duduk di sebuah perusahaan atau di instansi itu mainnya amplop di bawah tangan Bapak Ibu. Kalau di sini nggak ada, sistem sogo. Kalau di Madura sana sistem sogo itu sudah membudaya. Jadi mau masuk ke perusahaan itu lewatnya lewat dalam. Nggak tahu dalamnya dalam mana, dalam barat atau dalam timur, saya nggak ngerti. Nah, pada waktu itu alhamdulillah, saya bilangnya alhamdulillah, keterima tanpa ada kalimat gagal tes. Jadi langsung dari tahap ujian pertama ke psikotes kesehatan, saya langsung duduk. Ternyata itu adalah istidraj dari Allah. Itu pengingat dari Allah. Saya merasa bangga dengan kepintaran saya, bahwa saya ini adalah orang yang pintar. Saya ini orang yang patut dicontoh, merasa congkak, merasa bangga diri. Sama Allah akhirnya dikasih kedudukan duniawi. Pada saat itu sebelum saya hijrah, saya ada di BUMN, ada di perbankan, yang mana di sana kalau menggunakan baju itu tidak boleh menggunakan baju longgar. Jadi menggunakan baju harus pas body, jilbab itu harus tidak boleh menutupi aurat dada, itu tidak boleh. Harus bersolek, harus cantik. Kalau tidak cantik kita penilaian jelek. Akhirnya pada suatu ketika, Allah itu kenapa saya membicarakan dengan tema kemewahan atau pangkat, itu tidak bisa dijadikan kesuksesan atau ketenangan jiwa. Karena pada waktu itu di usia muda, saya pada waktu itu langsung diundang jadi pembicara untuk menjadi motivator UMKM di BRI Cabang Sunda. Langsung dijadikan pembicara di Pro 2 di Radio RRI untuk menjadi motivator para usaha dari usahawan muda. Saya tambah merasa bangga, saya hebat, saya sukses. Pada waktu itu saya memiliki usaha konveksi jilbab, memiliki 4 cabang. Di Sumeneb sendiri ada 2, di sini dan di Pulau Madura ada agennya. Dan ternyata apa? Semakin membuat saya merasa congkak. Karena pada usia muda saya sudah memiliki semuanya. Karir saya punya, bisnis saya oke. Saya merasa saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Ternyata Allah memberikan ujian Bapak Ibu. Jadi kalau memiliki keberlimpahan, jangan terlalu disombongkan, karena belum tentu itu adalah limpahan rezeki. Siapa tahu itu adalah teguran Allah. Pada waktu itu saya merasa semuanya serba ada. Pada usia muda, pada waktu itu saya sudah punya mobil, sudah punya rumah sendiri, usaha sudah di mana-mana.
sudah diundang pembicara untuk jadi motivator pengusaha muda pada waktu itu. Saya lupa. Saya menganggap apa yang dinasihatkan ibu saya itu, saya menganggap orang tua saya itu tidak ada artinya. Karena saya menganggap beliau tidak lulus sekolah, lebih pintar saya sudah bergelut dengan teori, saya sudah banyak pengalaman, saya sudah banyak jaringan, saya sudah jadi pembicara para usahawan-usahawan di Sumedang pada waktu itu. Saya congkak. Orang tua saya menasihati, saya dengarkan, tapi tidak saya laksanakan. Sampai pada akhirnya, saya tidak pernah datang sama sekali untuk sowan kepada kiai saya yang ada di pesantren. Saya merasa sibuk dengan duniawi, karena sebentar lagi saya tidak ada waktu libur. Waktu libur saya diisi dengan kegiatan usaha. Ternyata Allah memberikan ujian yang sangat luar biasa. Saya merasa tidak tenang. Pada waktu itu, kalau tidak baju yang branded, saya nggak mau pakai. Kalau baju yang tidak ada mereknya, saya nggak mau pakai. Pada waktu itu, pakai mukenahnya itu punyanya artis. Jadi saya nggak mau kalau baju-baju yang asal beli, saya nggak mau. Benar-benar luar biasa. Tapi Allah benar-benar memberikan ujian, bukan Allah menyiksa kita. Tapi bagaimana Allah menyadarkan kita bahwa kita ini kembalinya akan kembali ke tanah, akan kembali lagi kepada Allah. Yang harus dihormati, didengarkan itu adalah orang tua kita. Yang akan memberikan keselamatan, keberkahan kepada kita itu adalah guru kita. Jadi Bapak Ibu, para hadirin semuanya, jangan terlalu apa yang dijadikan aturan oleh guru itu jangan dibantah. Karena kesuksesan pada putra putri Bapak Ibu ini adalah barokah dari guru. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Di saat pada waktu itu ujian Allah yang sangat luar biasa, saya merasa tidak tenang. Katanya orang, kalau orang sudah memiliki semuanya, hidup akan tenang. Benar apa benar? Kalau kita sudah punya jabatan, kan kalau katanya orang kalau berseragam itu sukses. Benar atau benar? Kalau pakai sepatu, entah itu sepatunya boot atau sepatu apa, itu katanya sukses. Benar? Itu ukuran duniawi Bapak Ibu. Pada saat itu saya dibutakan oleh dunia. Dan ini benar-benar nyata terjadi pada saya. Dan saya bawa saksi hidup saya, adik saya sendiri, yang melihat bagaimana saya berjuang, berhijrah, memperbaiki hidup saya, kembali pada ihdinas siratal mustaqim, kembali kepada jalan Allah. Ternyata yang menyadarkan saya pada waktu itu adalah orang non-muslim. Setelah saya disibukkan dengan duniawi, disibukkan dengan urusan dunia, kan kalau di perbankan itu yang diurus adalah uang orang. Dan semoga Allah mengampuni dosa saya banyak mengajak orang untuk meminjam modal. Sedangkan uang riba itu kan sudah jelas nyata bahwa itu adalah haram. Yang saya tangisi pada waktu itu, saya alumni santri. Saya mengenyam pendidikan di pesantren sekian tahun. Tapi kenapa saya lebih memilih gemerlapan dunia yang dianggap oleh orang itu sukses? Saya bergelut di situ. Sehingga beranak pinak sampai memiliki harta yang sekian. Pada suatu titik saya merasa saya tidak tenang. Saya merasa tidak tenang dengan apa yang saya miliki Bapak Ibu. Saya selesai sholat, saya ngaji Yasin itu sampai 5 kali, 1 kali duduk. Di sini nggak tenang, masih ngerasa kok kayak yang gemuruh, di hati itu gemuruh. Setelah itu saya tanpa pikir panjang, saya tidak melalui prosedur di saat mau resign itu harus nunggu sekian tahun. Saya tidak ikuti aturan itu. Saya merasa hidayah Allah datang bahwa saya harus melepaskan semuanya. Saya harus kembali fitrah di hadapan Allah. Saya lepas semuanya. Pada hari itu juga saya berhenti.
pada saat Allah berbisik menitipkan titik hidayah pada waktu itu, pada keesokan harinya saya berhenti. Pagi-pagi saya tidur, pada waktu itu saya ingat sekali umi saya itu menanyakan, loh kok nggak kerja? Capek, saya bilang. Saya tidak bilang pada orang tua saya tidak bilang pada keluarga saya bahwa saya ternyata itu sudah berhenti. Sebelum itu kepala saya bilang, nggak eman, usaha kamu sudah mau naik daun, nggak eman, nanti ujian kamu di ujian ekonomi loh. Kalau kamu di hadapan masyarakat kamu tidak punya, kamu akan dihina. Benar? Kalau orang nggak punya itu akan dihina, benar? Jangan sakit Bapak Ibu, karena di hadapan Allah sampean akan adalah orang yang pertama yang timbangannya ringan. Orang yang punya mobil banyak, orang yang bergelimang harta dengan kuning-kuning, bukan kuning di gigi, kuning di tangan, itu timbangannya lama Bapak Ibu. Di yaumil akhir nanti dipertanyakannya lebih lama. Jangan berkecil hati. Saya hadir di sini ingin memberikan motivasi bahwa kita itu punya Allah yang Maha Kaya. Jangan berkecil hati kalau Bapak Ibu tidak punya tabungan. Jangan berkecil hati Bapak Ibu kalau tidak punya deposito. Tapi Bapak Ibu harus nangis kalau Bapak Ibu itu jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah. Lidah kita ini sangat jauh dari kalimat Allahumma sholli ala Muhammad, sama sekali tidak menyebut nama Allah, sama sekali tidak menyebut asma Rasulullah. Nangis Bapak Ibu. Pada waktu itu saya lepaskan pakaian saya, seragam saya. Apa yang terjadi? Ratusan juta di rekening dalam 1 minggu, 0. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak harus menunggu besok, tidak harus menunggu nanti. Kalau Allah sudah mengirim kun fayakunnya, semua terjadi. Hingga pada waktu itu saya punya karyawan yang setia. Sampai sekarang tinggal saya sendiri dan ada satu orang yang masih benar-benar tulus membantu saya di rumah. Kalau sudah Allah mau membalikkan apa takdir kita, tidak harus nunggu besok. Lantas apa yang mau kita banggakan? Ijazah, lulusan terbaik, kepintaran kita. Ternyata apa? Kepintaran kita membawa petaka. Di mana? Katanya lulusan terbaik. Tapi kok nggak bisa membuka lowongan kerja? Tapi kok nggak bermanfaat untuk banyak orang? Akhirnya setelah saya mengalami kegagalan dalam dunia pada waktu itu, dalam kesuksesan bisnis pada waktu itu, saya pergi ke Surabaya Bapak Ibu. Dalam pikiran saya yang dijadikan Tuhan pada waktu itu adalah akal. Walaupun manusia ini adalah dilebihkan dari hamba Allah yang lain adalah akalnya, tapi saya menomorduakan Allah dan menomorsatukan akal Bapak Ibu. Dalam pikiran saya, kalau saya ada di Surabaya, saya semakin dekat dengan bos-bos konveksi. Saya walaupun dengan tanpa modal, saya bisa bangkit lagi. Jadi dalam posisi saya dapat teguran oleh Allah, saya nggak sadar. Yang ada dalam pikiran saya tetap bisnis. Bagaimana caranya saya bisa dihormati orang lagi? Bagaimana caranya saya merasa membanggakan orang tua itu dengan gemerlapan dunia? Ternyata saya nggak sadar. Yang terjadi apa? Allah memberikan ujian lagi sama saya. Setelah kalau bahasa Maduranya, saya sudah diekotak betul sama Allah, sudah mau pingsan, masih nggak sadar Bapak Ibu. Akhirnya sama Allah dikasih yang lebih besar. Pada saat di Surabaya, yang terjadi tidak sesuai apa yang saya pikirkan. Saya rasa saya akan bisa bangkit karena di Surabaya ini adalah kota metropolitannya Jawa Timur, provinsi, ibu kota provinsi Jawa Timur. Saya bisa kembali berkembang. Ternyata apa? Yang menolong saya pada waktu itu bukan ijazah lulusan terbaik saya. Saya kalau ingat nangis. Pada waktu itu saya masih baru melahirkan anak saya yang nomor 2. Baru umur 1 minggu Bapak Ibu. Saya di Surabaya menjadi kuli bawang.
menjadi kuli bawang. Kuli Songgol, kalau Bapak Ibu tahu pasar Pabean, Ini Pabean. yang nyenggol bawang itu saya pernah. Katanya kalau lulusan terbaik itu pasti diterima di mana saja. Ternyata kalau kita congkak dengan ilmu yang kita peroleh, tidak memberikan, tidak mengharap, tidak memuliakan guru kita, tidak memuliakan orang tua kita, apa yang terjadi? Menjadi petaka, Bapak Ibu. Pada waktu itu saya ingat betul, saya nelpon dengan salah satu guru saya nangis. Pak Ustadz, sekarang saya jadi kuli di pasar di Surabaya, Pak Ustadz. Padahal saya ini lulusan terbaik. Saya ada di sini, Pak Ustadz. Jawabannya Ustadz yang saya telepon apa? Alhamdulillah. Jawabnya alhamdulillah, bukan innalillah ini. Daripada sampai yang kemarin duduk di bank, saya nangis. Jenengan tampil cantik di hadapan banyak orang, tapi belum tentu di hadapan Allah sampai akan tampil cantik dengan sinar dan ibadahnya sampean. Jadi Bapak Ibu, menyekolahkan anak jangan dituntut untuk mendapatkan peringkat. Yang harus kita berikan pupuk kepada anak-anak kita adalah bagaimana takdim kepada guru. Pada saat itu akhirnya saya ditolong oleh Kristiani yang menolong saya pada waktu itu, yang menyadarkan saya pada Allah bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu esa adalah Kristiani, Bapak Ibu. Pada waktu itu orang Cina itu melihat, katanya saya itu punya feng shui yang luar biasa. Kan kalau orang Cina biasanya feng shui-nya kalau di toko itu ada patung yang gini. Jadi saya dianggap pemanggil rezeki katanya. Akhirnya pada waktu itu saya didudukkan oleh Kristiani itu dan didatangkan oleh pendetanya pada waktu itu dari Hindu. Jadi saya sendiri Islam, Kristiani dan Hindu itu. Jadi yang Kristiani ini menganggap saya itu memiliki power dalam bisnis itu baik. Saya mau dipasrahi pembukaan cabang toko bawangnya di Sidoarjo. Akhirnya si pendeta ini, kalau orang Cina itu biasanya percaya dengan cupa, dengan kemenyan. Jadi yang memberikan rezeki itu katanya cupa, yang memanggil rezeki itu cupa. Jadi cupa itu tidak boleh mati 24 jam. Jadi ada satpamnya sendiri. Jadi jangan sampai cupanya itu tinggal sekian, harus langsung diopor lagi. Singkat cerita, terjadilah perbincangan di meja pada waktu itu. Akhirnya saya di ACC, dilihat bahwa ini orang baik, sudah kok pasrahkan aja cabang yang di Sidoarjo pada waktu itu. Allah menurunkan hidayah, Allah menurunkan pertolongan. Ketika tokonya itu pulang, si pendeta ini memanggil saya, Mbak, sampean masih punya ibu? Iya kok, saya masih punya ibu. Kalau sampean ingin sukses, tempat sampean bukan di sini. Tapi pulanglah pada ibumu, cari kaki ibumu. Itu Bapak Ibu. Yang menyadarkan saya mondok 6 tahun, saya tidak sadar bahwa kemuliaan kita sebagai anak ada pada kedua kaki ibu kita. Koko itu berpesan, Mbak, kalau ingin hidupnya baik, jenengan sholat di persetiga malam itu pas di jam 00, jangan jam 4. Kalau sampai ingin pembersihan diri itu di jam 12 malam. Tapi kalau ingin rezekinya lancar, jenengan bangunnya jam 3, jam 4. Itu saya nggak pikir panjang, saya tidak pikir apa-apa. Pada malam hari itu juga saya pulang dan saya nyebrang ke pulau, saya cari kaki orang tua saya. Jadi saya selama 6 tahun mondok, saya malu Bapak Ibu. Saya untuk mencuci kaki orang tua itu saya anggap itu sebuah budaya yang
Gak masuk akal. Ternyata Allah menyadarkan saya dengan musibah ujian yang luar biasa, sehingga apa yang Allah berikan dalam 270 juta pada waktu itu di rekening nol, Bapak Ibu, saya baru sadar bahwa yang menyelamatkan kita adalah ridho orang tua. Jadi saya sekarang, Bapak Ibu, membasuh kaki orang tua itu bukan dalam sewaktu saya punya waktu pagi, saya basuh kaki orang tua saya minum. Mau menjelang siang, saya basuh lagi, saya minum. Mau masuk sore, saya basuh lagi, saya minum. Dan kemudian hal yang tidak saya sadari lagi adalah kebarokahan guru. Dan saya ada di depan Bapak Ibu semua adalah berkat dari kebarokahan guru-guru saya. Saya kembali, saya ke asta para guru-guru saya di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Saya datang ke sana, saya nangis. Assalamualaikum ya guru, saya sudah sekian tahun saya tidak menginjakkan kaki setelah saya menjadi alumni. Saya tidak berkiprah. Saya sadar saya alumni, tapi saya tidak memberikan sumbangsih kepada pesantren. Ternyata apa? Allah murka, karena yang ada dalam tubuh kita adalah ilmu yang diberikan oleh para masyayikh, yang ada yang diberikan oleh para guru-guru kita. Saya lalai, saya merasa congkak, saya bangga bahwa dengan kemampuan, dengan ability saya, dengan kecerdasan saya bisa sukses. Ternyata itu membalikan titik balik, Bapak Ibu. Setelah saya ziarah ke makamnya Kiai Haji Zaini Mutin pada waktu itu, saya nangis luar biasa. Saya bertobat, saya suan kepada Nyai Sepuh pada waktu itu. Beliau pesannya apa? Yang namanya santri Kak Toba adalah milik masyarakat. Amalkan ilmunya. Tapi yang namanya saya ini masih cengkal saya. Mau ngamalkan yang bagaimana? Saya sudah ngamalkan kemarin. Yang saya amalkan adalah ilmu bisnis yang berurusan dengan duniawi. Saya nggak sadar. Akhirnya setelah berpulang, saya suan dari pesantren Nurul Jadid, Allah langsung menurunkan keajaiban. Saya ditelepon oleh pembina UMKM Sumeneb pada waktu itu. Saya langsung ditelepon bahwa istrinya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari mau datang ke Sumeneb, mau melakukan safari dakwah ke Sumeneb. Saya percayakan sampai untuk mendampingi beliau. Yang namanya saya lupa terhadap pesantren saya melupakan siapa guru-guru saya gabung. Mau gimana saya? Mau bersikap bagaimana saya? Ternyata lagi-lagi Allah menurunkan hidayah pada waktu itu setelah saya mendampingi Umi Pipi berdakwah yang dipesankan oleh beliau pada saat akhir pertemuan. Syiar nggih, Mbak. Syiar. Saya diberi buku amalan yang amalannya itu ternyata amalan dari Habib, langsung dari keturunan Rasulullah yang ke-39. Saya tidak sadar lagi, Bapak Ibu. Kemudian ada satu kejadian yang benar-benar membuat saya sadar. Akhirnya saya suan kembali ke pondok pesantren. Saya diundang di pondok pesantren Nurul Jadid, di lembaga saya, untuk memberikan motivasi kepada adik-adik santri. Di situ saya suan, saya nangis minta doa kepada guru saya, kepada Nyai Sepuh pada waktu itu. Bu Nyai, saya mohon barokahnya Bu Nyai, mohon doakan saya semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa saya. Saya mau ngisi acara Bu Nyai di SMA Nurul Jadid. Saya ditunjuk jadi pembicara untuk memberikan motivasi kepada adik-adik santri. Insya Allah barokah, Mbak. Sepulangnya dari Nurul Jadid, saya ziarah, saya berkunjung silaturahmi di pesantren Al-Bajibur. Sesampainya di sana pun beliau berdawuh, Mbak, jangan dahulukan dunia, jangan nomor satukan bisnis.
santri ini miliknya masyarakat. Jenengan kembali ke masyarakat, apa yang diminta masyarakat penuhi. Jadi Bapak Ibu sekalian, segitu dahsyatnya barokah guru, kita boleh merasa ragu terhadap kemampuan kita, tapi jangan kepada kebarokahan ketakdiman kepada guru. Ini contoh di pondok pesantrennya Kiai Haji Musleh Adnan. Ada salah satu orang santri. Kalau di pondok pesantrennya Kiai Haji Musleh Adnan itu, barang siapa santri-santrinya yang tahfidz, yang bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya, itu diberikan beasiswa umroh. Pada waktu itu kuotanya 25. Sedangkan yang diwisuda pada waktu itu 24. Yang satu orang ini mau diisi siapa? Dawuhnya Kiai Haji Musleh Adnan pada waktu itu. Bu Nyai menjawab, kasihkan sama abdi dalam katanya. Abdi dalam kalau dalam bahasa di dalam itu seperti apa? Pinter. Iya, benar. Katanya Kiai Haji Musleh Adnan kaget. Kok beasiswanya mau dikasihkan ke pinter atau yang ngabdi ke dalam? Semikat, Nabi tidak ada orang yang masak di dapur, yang memberikan pelayanan terhadap santri, yang melayani kita. Mereka tidak akan konsentrasi. Kalau katanya masyayikh, para asatidzah, dinilai orang itu bisa mendapatkan ranking pertama dari belakang. Baca nggak bisa baca, dia hanya bisa membaca, menghafal sholawat Maria. Tapi di saat kenaikan kelas dia selalu naik. Pak bisa orangnya naik lagi katanya Kiai Musleh. Di saat diwawancara wali kelasnya, bisa Pak Yai, karena di saat santri yang lainnya datang terakhir, yang datang duluan adalah santri itu. Karena saking menghormatinya guru, karena saking taklimnya kepada guru, ternyata barokahnya guru luar biasa, sehingga dia walaupun tidak tahfidzul Quran, dia sampai ke Baitullah.